But only if you listen to me. Come inside of my heart. If you look in my eyes, look at the stars. Go a little bit faster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Maslow sendiri berpendapat bahwa individu yang bekerja mempunyai tahap kebutuhan dasar yang akan dicapai dalam pekerjaannya. Hierarki kebutuhan terbagi dalam 5 tingkat dasar kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang paling mendasar dan sangat diperlukan setiap individunya. Kebutuhan ini lebih bersifat biologis seperti makan, air, dan sebagainya. Kedua, kebutuhan rasa aman. Ketika seseorang telah mencapai kebutuhan fisiknya, maka ia akan mencari kebutuhan rasa aman seperti tempat tinggal. Ketiga, kebutuhan akan kepemilikan dan cinta. Ketika kebutuhan fisik dan kebutuhan rasa aman telah terpenuhi, maka manusia akan mencari kebutuhan kepemilikan dan cinta untuk dimengerti atau dicintai dan juga disayangi. Keempat, kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan ini meningkatkan rasa percaya diri, bernilai kuat, dan sebagainya. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini berdampak pada kondisi psikologi seseorang yang menyebabkan meninggi pula seperti perubahan persepsi, motivasi, selalu ingin tumbuh dan selalu ingin berkembang. Kali ini aku akan membahas cerpen Tangisan Malam dari Rahmalita dari segi kebutuhan Maslow. Sebelum kita mengulas cerpen ini, maka aku akan membacakan cerpen ini. Gadis ini terduduk ketika pesan terakhir telah usai ia baca. Menangis meringkuk, memegang lutut tanpa suara. Pernyataan itu sangat menusuk, baik hati yang kokoh seketika hancur menjadi serpihan kaca. Kalimat yang tak pernah ia bayangkan hanya sekedip mata telah sampai padanya. Handphone itu tergeletak begitu saja di samping kaki yang pucat. Tak terlihat lagi rona merah darah pada kakinya. Begitulah kiranya hati yang kokoh dipaksa hancur dengan sebuah kalimat. Pikiran tak sejernih air lagi. Ia ingin berteriak namun suara telah hilang. Ingin menangis sekuat-kuatnya namun mata tak lagi berair. Ia hanya sendiri di tempat itu. Tangis tanpa suara itu pun hilang, begitu saja. Hanyut bersama pedihnya hati yang rapuh. Rintik hujan mulai turun. Kilat menyambar, petir bergelegar memenuhi ruangan kamar itu. Gadis yang lemah itu tetap pulas dengan mimpinya. Mimpi yang ia sendiri inginkan, berharap esok baik-baik saja. Terpias hujan dengan lembut membangunkan mata yang mulai meraba pipi yang terkena sentuhan hujan. Kesadaran itu sangat lama. Untuk yang kesekian kalinya, Halilintar berteriak. Gadis itu refleks terbangun menjauh dari asalnya. Semua gelap, hanya sinar malam sedikit meneranginya. Beringsut berdiri menopang badan menuju jendela yang penuh serangan air. Tanpa tenaga, tangan dinginnya perlahan menatap jendela dan meraih gorden penutupnya. Serangan angin ini hilang seketika. Ruangan yang gelap semakin gelap, tak ada tanda kehidupan. Ia melangkah namun langkahnya terhenti. Ketika benda keras itu jadi perhatiannya. Tangan dingin ini meraih yang dia injak tanpa sengaja. Cahaya mulai menerangi wajahnya. Terlihat jelas wajah pucat itu, wajah gadis yang lemah. Ketika kesadarannya kembali pulih, tangan dingin tak jera menekan tombol memanggil. Terdengar nada tersambung dari speaker handphone itu. 2 kali, 3 kali, terus ia lakukan. Hingga akhirnya penerima itu menyerah dan menerima telepon dari Ceria. Gadis ini bernama Ceria. Ada apa? Terdengar suara dingin dari seberang sana. Hei, bicaralah atau aku matikan, ucap lelaki itu dengan suara khas marahnya. Gadis itu masih saja diam, tak mampu bicara. Hanya isak tangis sendu yang mewakili jawaban dari pertanyaan tunangannya. Baiklah, untuk kali ini aku memaafkan kesalahanmu. Tetapi berjanjilah, jangan pernah ulangi lagi, ucapnya lembut penuh harapan. Aku akan berjanji, jawabku penuh penyesalan. Setelah usai berbicara, meledakkan tangisku saat itu juga hingga tak terdengar suara lagi. Maafkan aku sayang, aku berjanji tidak akan
melakukan lagi, tidak akan, ucapku sambil terisak-isak. Kekecewaan Endra merupakan kesalahan fatal yang telah aku perbuat. Tidak ada lelaki sebaik dia. Berkali-kali dia selalu memaafkanku. Mungkin ini kesempatan terakhir untukku agar aku bisa menghargai tulusnya cinta seseorang. Aku menyesal. Pada cerpen ini, kebutuhannya pada tingkat 3, yaitu kebutuhan akan kepemilikan dan cinta, di mana Ceria memiliki seorang pasangan yang bernama Endra dan mereka sedang bertunangan. Ketika berarti kebutuhan tingkat pertama dan kedua Ceria telah terpenuhi, maka ia mencari kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan akan kepemilikan dan juga cinta. Oke, sekian pembahasan aku dari cerpen Tangisan Malam karya Rahmalita dari segi teori kebutuhan Maslow. Bye-bye semuanya.